Teman-teman sekalian, nikmat sholat di masjid itu berbeda dengan nikmat sholat di tempat biasa. Bahkan Allah langsung memberikan keistimewaan pada orang-orang yang bisa menunaikan sholatnya di masjid, yang kemudian pahalanya diberikan rinciannya oleh Nabi SAW. Perhatikan bagaimana Allah menyifati para pemakmur masjid di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-18 itu. Innama ya'muru masajidallahi, dimulai dengan adatul kalimat hasr, adatul hasr, ya, huruf pembatas yang memberikan batasan tidak sama dengan yang lain. Allah menyampaikan innama ya'muru masajidallah, yang bisa memakmurkan masjid Allah itu kalangan terbatas. Enggak semua orang mengaku muslim bisa memakmurkan masjid. Ya. Siapa mereka? Man amana billahi wal yaumil akhir. Ciri pertamanya yaitu orang-orang yang sudah yakin dengan Allah dan janji Allah di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang bisa menunaikan ibadah di masjid, memakmurkan masjid, itu pertama kali disebut oleh Allah, ini orang-orang spesial yang sudah yakin dengan Allah dan dia yakin ada janji Allah yang akan diberikan di akhirat walaupun belum wujud di muka bumi. Nah, rumusnya dalam fiqih, kalau Allah sudah menaikkan status antum dengan status yang baik, Anda jangan turunkan. Jadi kalau Allah sudah ringankan langkah Anda ke masjid untuk maghrib, Allah sedang naikkan iman Anda jangan turunkan di waktu isya. Kadang-kadang unik, Allah naikkan imannya, Anda sendiri yang turunkan. Allah sudah naikkan, Anda malah turunkan. Jadi kalau salat Anda sudah ditunaikan di masjid, utama pahalanya, maka isyanya tunaikan lagi di masjid. Subuhnya jaga lagi di masjid. Sepanjang masih bisa ke masjid, maksimalkan itu. Karena itulah kemudian Nabi SAW memberikan rincian pahala khusus yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada lisan Nabi. Ya. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 279, redaksi yang sama di Sahih Muslim nomor hadis 131. Imam An-Nawawi kemudian mengambil redaksi hadis ini, dimasukkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ada 1896 hadis di sana. Cek bab pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah di kitab ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimat beliau. Salatul rajuli fil jamaah, salat seseorang yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi, itu lebih istimewa pahalanya dibandingkan dengan salat yang pernah ia tunaikan berjamaah, baik itu di pusat niaganya. Jangan hanya diartikan dengan pasar seperti itu. Bisa kantor, bisa tempat Anda beraktivitas. Wa baitihi, atau bahkan yang ia kerjakan di rumahnya. Perhatikan redaksi yang di sini. Anda yang baru mau ke masjid saja, belum sholat, baru mau berangkat ke masjid, itu sudah mengungguli pahalanya orang yang telah sholat berjamaah di masjid, di rumah dan di kantornya. Jadi bila ada seseorang menunaikan sholat berjamaah di rumah, di kantor, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid, belum sholat dia di masjid. Berapa pahalanya? Bid'ain wa 20 darajat. Kata Nabi, lebih daripada 23 derajat. Yang jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Itu pun belum selesai. Kata Nabi, kalau ada orang melakukan amalan selanjutnya lagi, akan diberikan bonus yang baru. Dzalika bi anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudhu. Yang demikian itu jika ada di antara Anda bisa berwudu terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid, kemudian menyempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia berangkat ke masjid, wala yuridu illa lis-shalah, dan dia tunaikan ikhlas karena Allah untuk menunaikan salat, maka perhatikan pahala tambahannya. Jadi kalau antum bisa wudu dari rumah ke tempat tinggal kemudian berangkat ke masjid, dapat tambahan baru. Kata Nabi, wa khutta, maka dituliskan di setiap langkah pertamanya, yurfa'u biha darajat, dicatatkan tambahan pahala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah selanjutnya, yumha biha sayyi'at, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Jadi begitu Anda berangkat ke masjid, Anda melangkah, langkah pertama mengangkat derajat di sisi Allah, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Itu belum nyampe ke masjid. Fa idza dakhala al-masjid, maka ketika dia masuk ke dalam masjid, kanat alaihi fis shalah, dicatatkan pahala salat yang akan ia tunaikan. Pahalanya dituliskan. Wal malaikatu yaqulun, kemudian para malaikat mendoakan orang ini. Perhatikan kalimatnya.
Allahumma arhamhu, ya Allah mohon rahmati orang ini. Makanya Anda masuk masjid, langkahkan kaki kanan, mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Begitu Anda mengatakan ya Allah bukakan pintu rahmatmu, malaikat berkata Allahumma arhamhu, ya Allah mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah mohon terima taubatnya ya Allah. Ma lam yu'dhi aw yuhdits, sepanjang orang ini Allah tidak merusak amalan kebaikannya di masjid atau tidak membatalkan sengaja wudunya. Maka teman-teman, di antara sekian hamba Allah yang tengah berada di Bali sekarang, Anda yang terpilih oleh Allah sekarang hadir di masjid ini, diberikan bentangan pahala begitu luar biasa. Kalau Allah sudah berikan kesempatannya, maka coba naikkan, jangan tinggalkan, karena tidak mudah mendapatkan pahala yang serupa. Dan beruntung orang-orang yang tidak hanya sekedar mendatangkan diri untuk hadir di masjid, tapi dia juga menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk membantu saudara-saudaranya. Ada yang menyiapkan masjidnya, ada yang membantu kemudahan parkirnya, ada yang membantu kemudahan ibadahnya. Orang-orang ini plus diberikan tambahan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Perhatikan kalimatnya, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapapun yang pernah menunjukkan pada kebaikan, memfasilitasi pada kebaikan, kemudian itu dikerjakan oleh orang lain, maka orang ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Kalau Anda infokkan misalnya, sekarang orang sering banyak bikin status. Kalau Anda bisa menulis yang baik-baik melahirkan pahala, kenapa Anda tulis yang tidak bermanfaat? Anda tulis misalnya, alhamdulillah, waktu sholat di Bali, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Qadar Allah 10 orang teman Anda melihat status Anda dan sedang berada di Bali. Kemudian dia menunaikan sholat. Anda mendapatkan pahala dari 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Allahu Akbar. Dan berbahagialah orang-orang bisa memakmurkan masjid. Ada yang bangun masjidnya, memberikan fasilitasnya. Maka setiap orang yang ibadah di masjid itu, dia mendapatkan pahala yang tidak dikurangi sedikit pun sesuai dengan orang beribadah dalamnya. Sepanjang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini pertemuan yang hadir dengan penuh keberkahan, limpahan pahala, dan mudah-mudahan kalaupun diwafatkan kita di malam ini, diwafatkan dalam keadaan terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.